Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya Farid Ramadana. Jadi gini teman-teman, kemarin saya baru aja upload bagaimana cara masuk Bali melalui jalur udara ya. Karena kan surat edaran gubernur sudah selesai tanggal 4 dan ternyata itu memang diperpanjang sesuai surat edaran Satgas Covid nasional ya, sampai tanggal 8 yang mengharuskan membawa hasil negatif swab PCR ya teman-teman untuk jalur udara. Nah, ini ada kelanjutannya lagi nih. Saya dapat update melalui jalur daratnya ya. Ini harus seperti apa? Dan ada peraturan PSBB baru lagi ya teman-teman sampai tanggal 25. Dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021. Apa aja sih isinya? Nah, yuk kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa saya mau bumper dulu. Oke, jadi saya mau bahas satu persatu ya. Yang pertama ini gimana cara masuk atau syarat apa sih yang terkini itu untuk masuk Bali jalur darat. Nah, untuk masuk jalur darat ternyata memang masih diberlakukan untuk swab antigen nih teman-teman. Itu masih diberlakukan ya untuk masuk Bali. Karena yang kemarin saya infokan itu di video saya sebelumnya, itu saya cuma ngasih tahu jalur udaranya itu seperti apa ya. Dan sekarang saya udah dapat dan ternyata memang bersamaan ya sampai tanggal 8 Januari itu diwajibkan untuk membawa hasil negatif swab antigen untuk masuk di jalur darat ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai sini clear ya. Dan untuk syarat-syarat ketentuan yang selanjutnya itu masih sama seperti di surat edaran gubernur sebelumnya. Jadi ini hanya meneruskan karena ini adalah peraturan atau surat edaran dari Satgas Covid sampai tanggal 8 Januari ya teman-teman. Oke, jadi sampai sini jelas ya kalian. Dan saya juga baru tahu loh karena tadi saya baca berita ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya yang banyak nanya kan soal gimana sih cara masuk jalur darat nih, Gilimanuk atau Ketapang ke Gilimanuk. Banyak yang nanya seperti itu dan ini jawabannya ya sampai tanggal 8 ya. Untuk tanggal 9 dan seterusnya itu kita harus mantau ya perkembangan atau berita atau pengumuman resmi dari pemerintah ataupun gubernur atau Pemda ya. Seperti itu ya teman-teman, biar nggak simpang siur. Nah, itu poin yang pertama ya. Dan yang poin yang kedua nih, saya dapat berita hari ini ya teman-teman. Ternyata ada aturan baru dari pemerintah pusat ya, bukan dari pemerintah Bali itu sendiri. Diberlakukannya PSBB Jawa Bali nih teman-teman. Jadi gimana ya? Saya jadi bingung juga nih antara setuju dan tidak setujunya nih. Oke, kita langsung aja ke poinnya. Nah, ini adalah salah satu informasi yang saya dapat ya teman-teman. Jadi PSBB Jawa Bali itu dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021 nih. Dan saya mau ngebahas baliknya aja ya. Dan Balinya itu diberlakukan di wilayah cuma 2 nih kabupaten. Yang pertama itu Denpasar dan yang kedua itu Badung, Kabupaten Badung. Nah sisanya seperti Karangasem dan lain-lain itu tidak ya jadinya ya. Jadi khusus 2 kabupaten ini saja untuk di daerah Bali. Dan untuk daerah Jawa kalian bisa lihat ya di sini. Itu titik mana aja, daerah mana aja yang diwajibkan PSBB di tanggal tersebut. Nah, kegiatan apa aja sih yang berpengaruh karena PSBB ini diberlakukan? Yuk, kita bahas satu persatu ya. Ini sumbernya dari detik.com ya teman-teman. Jadi ini sumber yang terpercaya ya. Nah, ini pembatasannya berlakukan dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Daftar kegiatan yang terkena pembatasan tersebut, yang pertama itu membatasi tempat kerja ya, atau dengan bisa disebut work from home lagi nih 75%, dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Yang kedua itu
kegiatan belajar mengajar daring. Jadi belum sempat ya tatap muka dan kembali daring lagi ya teman-teman. Yang ketiga itu sektor esensial yang kita sudah ketahui ya bersama, berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional nih. Jadi ada batas jamnya nih, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Itu ada jam operasional ya teman-teman ya untuk kegiatan kerja. Dan yang keempat itu melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 7 malam aja nih. Di Bali pun begitu nanti ya teman-teman ya. Ini untuk titik-titik yang ditunjuk yang kena PSBB lah intinya ya. Jadi Badung dan Denpasar kena ya teman-teman. Kemudian makan dan minum di tempat maksimal 25%. Dan pemesanan makanan melalui takeaway atau delivery tetap diizinkan ya, bisa pakai Gojek. Dan poin yang selanjutnya nih, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Dan mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Lalu fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Jadi adat-adat Bali ataupun itu sepertinya akan diberhentikan dulu ya. Kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur. Nanti sepertinya bakalan dikasih jadwal ya pembatasan lagi nih untuk transportasi umum. Oke, jadi gitu ya kegiatan yang berpengaruh ya karena PSBB terbaru ini. Yuk lanjut. Adapun kriteria daerah yang harus menerapkan pembatasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kematian di atas rata-rata, tingkat kematian nasional ataupun 3%. Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata, tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%. Yang ketiga, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14%. Oke, selanjutnya tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate BOR untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%. Jadi kenapa Bali adalah salah satu yang harus dikenakan PSBB, khususnya itu daerah Badung dan Denpasar, karena memenuhi semua kriteria tersebut ya teman-teman. Jadi 2 poin itu ya yang saya bahas di video ini. Penting banget informasi ini buat kalian yang mau keluar ataupun mau masuk Bali ya. Oh ya, untuk mau yang keluar Bali jalur darat itu nggak diberlakukan apa-apa ya sejauh ini, masih sama, tidak ada permintaan syarat-syarat apapun gitu kan, yang dari Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman buat kalian yang mau masuk Bali nih, khususnya jalur darat ya, karena kan bakal melewati beberapa tempat yang ada PSBB-nya seperti itu ya. Saran saya sih sekarang untuk saat ini kan ini hanya sementara ya, semoga saja tidak diperpanjang lagi. Jadi kalau nggak penting-penting banget, mendingan di rumah aja ya gitu. Mungkin dengan tujuan pemerintah dilakukannya PSBB Jawa Bali ini akan mendapatkan hasil positif ya. Jadi COVID berkurang, ya semoga aja saja hilang gitu, walaupun sangat sulit, tapi ya semoga aja, dan menunjukkan perkembangan yang signifikan seperti itu. Jadi kita nurut aja dulu. Tapi di sisi lain saya juga sedih ya, karena udah banyak toko-toko, apalagi toko-toko oleh-oleh ataupun kerajinan tangan di Bali itu udah mulai buka ya sedikit demi sedikit. Tapi karena seperti ini kayaknya mereka bakalan tutup lagi, sekalipun buka pun tidak ada yang beli ya, karena memang tidak ada tamu gitu kan. Apalagi bandara internasional ya untuk luar negeri itu benar-benar ditutup ya teman-teman. Jadi benar-benar kosong untuk turis asingnya juga ya. Jadi seperti itu sih berita di video ini ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata ataupun informasinya yang kurang jelas buat teman-teman, tapi
Bisa kalian tanyain ataupun kalian share ya, yang punya info-info terbarunya atau info penting lainnya, bisa cantumin aja di kolom komentar, nanti kita sharing bareng. Jadi sangat bermanfaat juga buat teman-teman yang belum tahu kan, jadi bisa baca gitu ya. Saya pun bakalan dapat manfaatnya dari kalian gitu. Tapi kalau kalian yang mau bertanya, ya semoga saja saya bisa menjawab sebisa saya, ataupun mungkin teman-teman lain juga bisa menjawab ya, bisa ikut sharing aja gitu. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan untuk update terkininya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe seperti biasa. Jangan lupa tekan loncengnya biar dapat notifikasi terupdate dari saya. Dan juga buat teman-teman ya yang udah subscribe setia nonton, saya mau ngucapin terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi kalian seperti biasa. Oke, dan jangan lupa like dan share juga ya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian bisa tahu juga situasi seputar Bali nih seperti apa. Oke, saya mau pamit dulu. Buat teman-teman, jaga kesehatan, stay safe, di rumah aja dulu, dan salam damai dari Bali. Oke, see you in the next video teman-teman. Bye.